Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai alat-alat peredaran darah atau organ peredaran darah. Alat-alat peredaran darah itu ada dua. Yang pertama ada pembuluh darah dan yang kedua ada jantung. Yang pertama kita akan membahas dulu pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi tiga. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler darah. Nah, kita bahas yang arteri terlebih dahulu. Arteri, pembuluh arteri atau disebut juga pembuluh nadi. Ini cirinya adalah dindingnya itu tebal tapi elastis, sehingga ketika darah mengalir dia ikut berdenyut. Nah, seperti pembuluh nadi yang di sini atau pembuluh arteri yang di sini. Ini akan berdenyut ketika darah mengalir. Terus fungsi dari pembuluh arteri ini adalah untuk membawa darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis dia fungsinya untuk membawa karbon dioksida. Nah, percabangan dari arteri namanya arteriol. Sedangkan pembuluh arteri yang besar itu namanya aorta. Jadi susunannya adalah aorta dulu, aorta, pembuluh arteri yang besar, dari aorta itu ke arteri, dari arteri itu ke arteriol. Kalau arteriol itu yang menghubungkan arteri dengan kapiler. Itu untuk pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Jadi pembuluh arteri itu fungsinya untuk membawa oksigen, untuk membawa darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dia membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sekarang yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena atau pembuluh balik. Berbeda dengan arteri, kalau vena ini dia dindingnya tipis tapi tidak elastis. Nah, pembuluh vena fungsinya adalah untuk mengalirkan atau membawa darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis itu untuk membawa oksigen. Itu. Percabangan dari vena itu namanya adalah venula. Venula itu yang menghubungkan pembuluh vena dengan kapiler darah. Nah, itu untuk pembuluh vena. Jadi pembuluh vena fungsinya untuk membawa darah atau mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis fungsinya membawa oksigen. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini dindingnya sangat sekali tipis, jadi sangat tipis sekali. Fungsi dari pembuluh kapiler ini adalah untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kapiler itu tersebar di seluruh tubuh kita dan dindingnya sangat tipis sekali. Itu untuk pembuluh darah. Sekarang kita lanjut ke organ yang kedua, yaitu atau alat peredaran darah yang kedua, yaitu adalah jantung. Nah, jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Letak jantung itu ada di tengah-tengah rongga dada, gitu, di antara paru-paru. Nah, jantung berdasarkan lapisannya itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada endokardium. Endokardium itu fungsinya untuk membatasi ruang antar jantung. Yang kedua ada miokardium. Miokardium itu adalah otot jantung. Dan yang terakhir, yang ketiga ada perikardium. Perikardium itu adalah selaput yang membungkus jantung. Itu berdasarkan lapisannya. Sedangkan berdasarkan ruangannya, jantung manusia itu dibagi menjadi 4 ruang. Ada ventricle kiri atau bilik kiri, ada ventricle kanan atau bilik kanan, ada atrium kiri atau serambi kiri, dan ada atrium kanan atau serambi kanan. Ya, di antara
ventrikel kanan dengan atrium kanan itu terdapat katup yang namanya katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini fungsinya untuk mencegah air yang sudah masuk ke atrium kanan balik lagi ke ventrikel kanan. Sedangkan di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu terdapat katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis ini sama fungsinya untuk mencegah darah yang sudah masuk ke atrium kiri balik lagi ke ventrikel kiri. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Berarti kalau memompa itu ada proses mengembang dan mengempis. Pada saat mengembang berarti darah masuk ke dalam jantung. Nah, itu disebutnya adalah diastol. Sedangkan pada saat mengempis atau kontraksi itu berarti darah keluar dari jantung. Berarti itu namanya adalah sistol. Nah, tekanan darah yang normal itu adalah 120 pada saat sistol dan 80 pada saat diastol. Berarti yang normal itu adalah 120 per 80 mmHg pada orang yang normal tekanan darahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses peredaran darah. Proses peredaran darah pada manusia disebut proses peredaran darah yang tertutup dan ganda. Kenapa disebut tertutup? Karena darah beredar atau mengalir pada pembuluh darah, jadi tidak langsung menyebar ke seluruh tubuh, tapi mengalirnya melalui pembuluh darah. Dan kenapa disebut ganda? Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali, jadi disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, sekarang kita mulai saja mempelajari bagaimana sih mekanisme darah itu mengalir pada jantung dan tubuh kita. Ya, selain disebut tertutup dan ganda, peredaran darah pada manusia juga disebut peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil karena darah mengalir hanya melalui paru-paru dan jantung, sedangkan peredaran darah besar darahnya mengalir melalui jantung dan ke seluruh tubuh serta ke paru-paru lagi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu peredaran darah kecilnya. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida akan mengalir melalui pena. Dari pembuluh pena, darah masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan lalu ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah masuk ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran. Karbon dioksida dilepas, oksigen diikat. Darah yang mengandung oksigen akan masuk ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis, darah masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Nah, dari ventrikel kiri ini darah masuk ke aorta, dari aorta ke arteri dan ke seluruh tubuh. Itu untuk proses atau mekanisme peredaran darah pada manusia.